we are all human beings. We are not happy every day. We are, not in a good mood every day. It's normal. It's part of us. What many people say, you like to go to the gym every day? Of course no. It's not true. Nobody likes to go to the gym every day. But you have to do it. Probably yes, because your mental strength is coming from that moments, that in a hard moments, you should do it. Diaspora players, they all have dark hair. Yes. They all have dark hair. Yeah. So I told them, see, these are not 100% Dutch. These guys has Indonesian blood because they have all dark hair. I just want to say from here, for myself, there is no local naturalisation. Yes, maybe we got this. We went into the process to get Indonesian citizenship, but that doesn't make us different than local. Because we are Indonesian in our hearts, in our blood, family. So we have the right to be this, So we are one. We're not different. People mistake, I think, that they think I'm just a foreigner. But I'm not a foreigner. You are Patinama. I'm Patinama. I'm Indonesian, I'm not a foreigner. Aku 20 tahun dan we got invited to come here to Indonesia and we're very excited. Well, actually, when I was very young, my Indonesian side, so my father's Indonesian fully, they did a lot of football, so I got introduced to football since a very young age, and I feel very close to my Indonesian roots because, I had a lot of contact with my family, so that's why I was really excited to play for Indonesia. My Indonesian roots are also from my father's side. He's fully Indonesian. Dari Maluku, Ambon. So, actually, my father, as I told before, my father's Indonesian, so I got to learn a bit of Indonesian already. My family speaks Indonesian to me, and then sometimes I speak Indonesian back, but most of the time Dutch, but I can understand some parts and speak some parts. Yeah, actually the same. The most challenging part is getting used to the weather, but I think day by day we'll get better. We still have a week to show ourselves, so I believe in us. The Netherlands would pull me up, I'd like to stay here because I think actually the team is very nice, the culture, the play culture, how everything is handled here, I like it. Kan nanti kita tuh ada di pot 6 ya, tapi yang di pot-pot yang di atas tuh ini serem-serem banget nih Coach Ika. Lupakan pot 1, pot 2 nggak realistis, oke? Tapi pot 3, 4, 5 itu bisa dilawan. Nah di situ kita terutama di kanan kita harus curi full point. Setuju nggak Coach kalau Piala AFF full lokal saja karena biar pemain lapis 2 misalnya main cari jam terbang karena yang main di luar negeri pasti nggak bisa ikut karena bukan agenda FIFA dan turnamen HI aja. Gimana pendapat Coach Justin tentang perihal ini? Pak Ketum PSSI katanya nggak takut kalau full lokal. Gue setuju 1000%. Tapi rasanya walaupun udah disodorin kontrak kayak bakal ditanda tangan ya mungkin diskus masalah gajian. Bisa jadi, sangat bisa. Ya wajar juga. Iya wajar lah pencapaiannya melebihi ekspektasi. Iya. Dan semua yang ditargetin dia capai kok. Jadi wajar aja kalau dia minta gaji lebih contoh. Kan kita tahu semua bahwa langkah-langkah PSSI itu pasti tidak dihitung semua. Kita tahu bagaimana biaya apa udah kami hitung. Kami kalau terbentur biaya sejak awal kan tidak tahu masalahnya. Nggak mungkin dong kami masukkan di luar dari Indonesia. Kalau masalah biaya kami stop dong sejak awal. Kalau ada yang analisis dan sebagainya itu kalau pakai logika sederhana, itu aja. Semuanya banyak, kalau pakai cara ini, udahlah. Serahkan pada ahlinya. Kebetulan di timnya Pak Erik, karena saya bawa Indra, itu. Nah, kita nggak tahu berapa belum tahu. Tapi kan sudah terbukti lah. Kami lagi proses, mana yang sudah proses, mana yang enggak. Saya jago sendiri kan. Terima
Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam teman-teman semua. Selamat datang kembali ya pecinta timnas, pecinta sepak bola. Dan hari ini kita berdiskusi mengenai hal-hal yang menarik untuk kita diskusikan, terutama info-info terkini mengenai timnas Indonesia. Tadi di video pertama adalah ya nggak bersangkut paut sih, hanya ya ada Cristiano Ronaldo mengungkapkan hal-hal yang perlu dilakukan bukan hanya soal atlet aja, tapi oleh manusia pada umumnya, bahwa kau ingin mencapai suatu keberhasilan harus kayak gini dan gini, dan dia adalah salah satu contoh yang betul-betul berakhir dari usaha kerja keras. Terus yang kedua adalah emang video agak lama ya teman-teman semua, Coach Justin sama Sen Patinama ketika di berdiskusi di acaranya Indosat Loredo. Bahkan Patinama yang merasa sedih kenapa masih ada warga negara Indonesia yang menganggap dirinya masih sangat asing, padahal dia adalah udah menjadi warga negara Indonesia. Dan Coach Justin juga mengatakan bahwa pemain-pemain diaspora itu sepenuhnya bukan bukan Belanda. Itu ditunjukkan dengan seperti contohnya rambut berwarna hitam, rambut yang dimana itu pada umumnya dimiliki oleh orang-orang Asia. Dan pemain-pemain diaspora itu kan pemain-pemain yang banyak berdarah, terutama Ambon ya. Yang ketiga adalah tadi mengenai kita kedatangan timnas putri, kita kedatangan 2 pemain diaspora ya. Awalnya 3, cuma yang 1 itu masih sakit, dan ini menjadi hal yang sangat positif buat timnas putri karena sejauh ini emang timnas putri 2 kali melawan Bahrain di uji coba, itu kemarin menang juga bagus. Dan kedatangan 2 diaspora, si Noah ya, dia mengungkapkan bahwa benar-benar keluarganya itu sangat suka menyukai sepak bola, dan dia juga dalam berbahasa Indonesia juga sering mendengarkan bahasa Indonesia dari keluarganya. Bahkan dia juga mengetahui mengerti apa yang diucapkan dalam bahasa Indonesia, dan dia memang masih usia 20 tahun. Artinya dia memang masih sangat, kalau jadi dipindah warga negara kan menjadi progres yang sangat luar biasa bagi timnas Indonesia, karena emang timnas putri kita emang sedang mencoba untuk ditata ya, dinaikkan juga. Yang keempat tadi ya Coach Justin sama pas itu presenter perempuan itu, ketika Berian itu siapa gitu ya, ketika Sintayong isunya belum tanda tangan kontrak ya, walaupun sudah sepakat ya tanda tangan kontrak di media sosial, bahkan di sosial media Sintayong udah sampai tahun 2027, dan mungkin ada klausul untuk kenaikan gaji, dan hal itu emang sangat wajar karena capaian-capaian yang sudah didapat oleh timnas kita sejauh ini. Karena kenaikan gaji itu emang hal yang biasa dalam pembaharuan kontrak gitu, dan pasti Sintayong maupun Erick Thohir pasti itu menaikkan untuk gajinya juga sih. Dan emang untuk pot 6 kita udah dapat kualifikasi Piala Dunia ya, grupnya di grup C emang sangat berat, tapi ya kalau kita sih emang realistisnya tidak bisa lolos sih di peringkat 1 sampai peringkat 2. Itu udah pasti diisi antara tiga negara, Australia, Jepang ataupun Arab Saudi. Tapi ya dalam sepak bola ini kadang-kadang ada hal-hal yang mengejutkan, dan kita juga nggak tahu. Mudah-mudahan aja sih kita mampu gitu. Realistisnya adalah emang di peringkat 3 dan 4. Kalau kita mampu finish di peringkat 3 ataupun 4, maka kita masih ada kesempatan untuk di babak berikutnya, di babak keempat. Terus tadi juga Arya Sinulinga ya, yang masih ini orang selalu speak up ya kalau ada apa-apa, seperti ketua umumnya PSSI ataupun sekjen PSSI, pada dia seorang Esko. Dia mengungkapkan bahwa emang Martin Paes itu emang sedang diproses, akan dibanding ke sidang olahraga internasional, dan emang ada isu bahwa emang biaya sangat mahal, dan itu Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa biaya itu sudah ada hitung-hitungannya. Artinya itu bukan yang menjadi masalah untuk
Pak Erick Thohir untuk bisa meneruskan memberhasilkan si Martin Paes itu menjadi WNI ya. Dia udah jadi WNI, cuma dia pernah memperkuat timnas Belanda dan dia pernah bermain untuk timnas Belanda ya di senior. Kayaknya sih ya, upasnya. Cuma yang dimana hal itu harus pakai sidang cas arbitrase internasional, dan itu emang sedang proses untuk pengajuan sidang juga. Yang namanya sidang itu kan butuh tim kuasa hukum, butuh tim penasehat hukum ataupun pengacara, dan itu emang pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar sih. Itu ya teman-teman semua yang menarik kita diskusikan. Menurut teman-teman semua gimana? Terima kasih kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.